Oke, halo teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi di sini masih tentang pembahasan mengenai sumber bunyi dan sekarang kita akan membahas mengenai pipa organa. Nah, pipa organa ini dia merupakan salah satu sumber bunyi yang akan kita bahas di bab gelombang bunyi ini. Nah, pipa organa itu dia merupakan alat yang mana dia memanfaatkan kolom udara. Nah, salah satu contoh alat nih di kehidupan sehari-hari yang menggunakan pipa organa itu adalah seruling. Jadi seruling merupakan alat yang mana dia kan merupakan alat bunyi ya kan ya, alat musik. Nah, seruling ini menggunakan prinsip seperti pipa organa. Nah, pipa organa ini ada dua, ada pipa organa terbuka dan ada pipa organa tertutup. Nah, pipa organa terbuka dia kolom udara yang mana kedua ujungnya itu dia terbuka. Nah, seperti ini. Jadi kedua ujungnya dia terbuka, sedangkan pipa organa tertutup itu merupakan kolom udara yang mana salah satu ujungnya tertutup. Nah, jadi bukan dua-duanya ketutup ya, tapi salah satu ujungnya ketutup. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih mengenai pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka berarti tadi kan ya, jadi pembahasan mengenai sumber bunyi ini, kita akan melihat bagaimana pola dari nada yang dihasilkan oleh pipa organanya. Jadi frekuensi yang dihasilkan dari pipa organa dari 3 nada awal, yaitu nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Dari pola itu kita bakal lihat, kita bisa prediksi kan ya frekuensi selanjutnya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini adalah pola gelombang yang dihasilkan pada nada dasar, yaitu dia dihasilkan bentuk gelombang di sini di kedua ujungnya itu berupa perut gelombang. Nah, di tengahnya itu berupa simpul gelombang. Jadi kalau pada pipa organa terbuka, kedua ujungnya itu berupa perut. Kalau misalkan di sini panjang kolom udaranya itu atau panjang pipa organanya itu sepanjang L, dan di sini bisa dilihat berapa gelombang nih yang dihasilkan. Kita arsir ini kan dia seperempat gelombang, bawahnya juga seperempat gelombang, seperempat tambah seperempat jadi ada setengah gelombang. Nah, ketika nada dasar itu dihasilkan setengah gelombang. Nah, biar lebih jelasnya kita coba gambar satu gelombang penuh nih. Berarti satu gelombang penuh itu terdiri dari bukit dan juga lembah. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita coba arsir di bagian yang mirip seperti nada dasar tadi. Berarti di sini ya, seperempat tambah seperempat berarti di sini setengah. Jadi, pada nada dasar yang dihasilkan oleh pipa organa, kita bisa cari tahu berapa besar frekuensinya ketika nada dasar dari sini. Di kolom udara sepanjang L dihasilkan setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Nah, kalau kita bentuk dalam lambda, lambda sama dengan 2L kan ya. Nah, persamaan untuk mencari frekuensi itu F, dari sini nada dasar kita tulis F0 sama dengan V cepat lambat bunyi di udara per lambdanya. Nah, lambdanya sebesar 2L kan ya, berarti sama dengan V per 2L. Nah, berarti ini frekuensi yang dihasilkan dari nada dasar. Sekarang kita coba lihat dari nada atas pertama. Nah, ini pola gelombang yang dihasilkan dari nada atas pertama. Tadi kan di nada dasar ada 2 perut, 1 simpul. Nah, kalau di sini itu berarti nambah nih masing-masing. Berarti perutnya jadi ada 3. Dan simpulnya jadi ada 2. Nah, kita arsir dulu nih berapa panjang lambdanya atau panjang gelombang yang dihasilkannya. Kalau lihat di sini berarti setengah tambah 1 tambah setengah kan ya, tadi yang diarsir berarti ada 1 lambda. Jadi ketika nada atas pertama nih di sini, ketika nada atas pertama dihasilkan frekuensi nada atas pertama yang mana bisa kita cari dari sini. L yang dihasilkan L dari L itu ada 1 lambda. Jadi lambda sama dengan L ya. Jadi dari panjang kolom udara sepanjang L dihasilkan 1 lambda, berarti frekuensi nada atas pertamanya F1 sama dengan V per lambda, maka V per L. Kita bentuk dalam persamaan V per 2L. Jadi 2V per 2L kayak gitu. Nah, ini untuk nada atas pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke nada atas kedua. Nah, di nada atas kedua kita lihat lagi nih berapa besar lambda yang dihasilkan dari kolom udara sepanjang L. Jadi ketika naik lagi nih ke nada atas kedua, nah kita arsir nih panjang gelombangnya. Kalau misalkan teman-teman hitung ini setengah kan ya, terus di bawahnya setengah, terus tambah 1 tambah setengah, seperempat tambah 1 tambah seperempat, berarti di kolom udara sepanjang L dihasilkan berapa? 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Jadi di nada atas kedua di sini
ketika panjang kolom udara sepanjang L dihasilkan 3/2 lambda. Jadi lambda itu sama dengan 2/3L atau 2L/3 sama aja. Nah, berarti frekuensi nada atas kedua, jadi frekuensi yang dihasilkannya atau F2 itu sama dengan V per lambda. Nah, V berarti tetap ya lambdanya 2L/3 atau bisa kita bentuk menjadi 3V/2L. Nah, sekarang kita coba lihat nih polanya dari nada dasar F0, terus F1 dan F2. Lalu kita lihat perbandingannya nih di sini. F0 itu adalah V/2L kan ya, berbanding F1-nya itu 2V/2L, dan F2 atau nada atas kedua itu 3V/2L. Nah, kita lihat di sini mereka punya pola yang sama, yaitu sama-sama memiliki V/2L. Kita bagi aja V/2L-nya, jadi 1:2:3. Jadi perbandingan frekuensi untuk pipa organa terbuka itu menurut bilangan bulat kan ya. Jadi dari nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, berarti perbandingannya 1:2:3. Kalau misalnya kita nyari F4 misalkan, berarti kalau misalkan F2 itu dapat 3, berarti F4 itu 5. V/2L kayak gitu. Jadi inilah fungsinya kita melihat pola sehingga kita bisa memprediksi berapa besar frekuensi selanjutnya yang dihasilkan. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan pipa organa terbuka. Terima kasih.